Kalau misalnya Coach Sintayong ada pilihan ke negara lain, saya nggak bisa larang. Tapi kesepakatan bersama saya sebagai profesional, ya kontraknya sampai Juni. Beliau dan saya bersepakat untuk meloloskan tim U23 ke 8 besar, ya, otomatis 2027. Kan itu kesepakatannya. Jadi saya menghormati kesepakatan itu. Saya tidak berpikir yang lain. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional. Nggak boleh pakai perasaan. Artinya apa? Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, ya saya harus punya target gitu. Sama ketika masyarakat sepak bola menargetkan saya. Sama. Saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yakni tentang Sintayong yang mendapatkan tawaran untuk melatih timnas negara lain yang dari berita yang berkembang bukan timnas dari kawasan ASEAN. Kalau bagi saya teman-teman, ini bukan berita yang mengejutkan. Saya sudah feeling bahwa kemungkinan akan ada tawaran dari negara lainnya untuk Sintayong. Karena keberhasilan dari Sintayong untuk membawa Indonesia lolos dari fase grup adalah seperti suatu mukjizat. Karena seperti yang sama-sama kita pahami, bahwa Indonesia tampil di Piala Asia dengan mayoritas pemain-pemain muda dan merupakan tim dengan skuad termuda. Selain itu juga, kita tahu bahwa Indonesia sebelumnya belum pernah lolos dari fase grup. Dan selain itu juga, Indonesia sebetulnya berada di grup neraka. Karena di grup tersebut ada Irak dan Jepang serta Vietnam. Irak kita tahu adalah tim yang kuat, belum lagi Jepang, dan Vietnam seperti yang kita pahami juga adalah salah satu tim dari kawasan ASEAN selain Thailand yang biasa menyulitkan Indonesia. Dan memang faktanya, Indonesia lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik dan juga bergantung ke hasil akhir dari pertandingan lainnya kan, antara Oman versus Kyrgyzstan. Tapi poinnya kan Indonesia mampu meraih 1 kali kemenangan lawan Vietnam dan permainannya tidak buruk juga. Bahkan pelatih asal Jepang memuji performa dari Indonesia dan menyatakan bahwa sudah ada perkembangan yang cukup signifikan. Setelah itu juga ada pujian dari pelatih Australia yang juga menilai bahwa permainan dari Indonesia sudah berbeda. STY ini sudah membuat sejarah lebih awal di U23 ketika itu berlangsung babak kualifikasi di Stadion Manahan Solo, di mana kita bisa sukses di sana. Untuk pertama kali kita bisa hadir lolos ke Piala Asia untuk U23. Itu sudah sejarah juga, tentunya selama ini tidak dapatkan. Dan kemarin ketika kita ada di 16 besar, sejarah lagi tercipta. Makanya banyak netizen, penggemar sepak bola kita untuk menyakan Bung Ropan, kalau boleh main cepat itu STY, tolong tanya ke Pak Erik. Nah, saya sudah coba untuk ya ke Pak Erik, menanyakan bagaimana soal status atau nasib dari STY ke depan. Karena kita tahu bersama STY itu kan sebelumnya sampai di Desember kemarin. Sebelum ditambah 6 bulan ke bulan Juni ya 2024, tapi sampai di bulan Desember 2023. Akhirnya ditambah 6 bulan. Ini coba dilihat oleh Pak Erik untuk memberikan target-target yang diinginkan. Termasuk di Piala Asia yang saat ini berlangsung di Qatar untuk tim senior. Dan hasilnya mengembirakan. Pak Erik puas, senang. Apa juga yang dikatakan oleh STY bahwa dia ingin membawa Indonesia ke babak 16 besar sudah tercipta, sudah terwujud. Jadi memang kita sudah berada pada rel yang pas. Itu yang dikatakan juga diakui oleh pelatih Jepang, ya, Hajime Moriyasu, bahwa Indonesia sudah pada rel yang tepat, tinggal pengembangan ke depan. Dan dia yakin bahwa dengan tim muda ini, prospek Indonesia ke depan itu sangat terbuka, bisa disegani di Asia. Karena itu tadi dia melihat ini tim yang sangat bagus, ya. STY sudah menyusun suatu kerangka tim yang baik dengan banyak pemain muda yang bisa bermain di tim senior. Tidak mudah memang, tapi ini satu langkah yang bagus, ya. Makanya ketika saya menanyakan ke Pak Erik bagaimana dengan kontrak STY ke depan, karena Pak Erik sempat menyinggung kalau bagus lolos 16 besar itu bukan tidak mungkin STY akan sampai di 2027. Kita akan lakukan itu, tapi saat ini memang belum, masih ada nego. Ya, nego yang akan berlangsung dengan STY setelah selesai Piala Asia ini akan dilihat lagi di U23.
teknis pelatih. Gue nggak mau menyentuh wilayah itu karena bukan kompetensi gue komentarin itu. Tapi yang jelas STY sudah menyetujui proposal perpanjangan kontrak dari PSSI. Kalau seandainya dia nggak yakin, harusnya ditolak dong. Terus kenapa dia Belgia belagak gila ditanda tangan itu kontrak 1 bulan sampai Januari ini. 6 bulan, kan 6 bulan Memang, dengan target tapi 3 memang target paling itu. aneh nih pelatih kelas dunia mau diperlakukan seperti ini oleh PSSI. Dia kan kelas dunia. Nggak ada pelatih yang mau diperpanjang 6 bulan. Dan regulasi FIFA itu 6 bulan sebelum kontrak berakhir itu sudah harus bicara kepada pelatih untuk kita mau terminate atau mau lanjut. Nah, kelihatannya ini SC juga ngarep. Jadi ini ya benar kata Budi, ada benarnya. Jadi PSSI bisa bisa menggantung nasib SBY ini dengan target. Jadi gue tanya sama lu, kira-kira dipecat apa enggak nih SBY abis ini nih? Ini bukan masalah dipecat atau tidak dipecat. Ini Loh. sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara PSSI dengan STY. Kontrak lo gua perpanjang 6 bulan dengan target ini, lolos 16 besar. Lolos 16 besar untuk yang AFC juga, sama lolos PPD di grup 3 selanjutnya. Kan jadi yang menentukan nasibnya nasibnya STY sebetulnya itu bukan PSSI, ya STY sendiri. Oh. Dan menurut gua STY sudah menentukan nasibnya itu ketika dia kalah 1-5 lawan Irak dan 1-1 lawan Filipina. Di situ dia sudah menentukan masa depannya dia bahwa dia akan kolaps di Indonesia. Ditanya soal Sintayong, Erick Thohir mengatakan ya kita lihat setelah Piala Asia U23. Sebenarnya hal ini kan sudah dikatakan sama Erick Thohir, kita lihat. Cuman gue berharap bahwa keputusan ini dirubah lah. Tapi ternyata PSSI bukan hanya Pak Erick, PSSI, jajaran PSSI, manajemennya mengambil keputusan untuk tetap menunggu ke April, di mana Piala Asia U23 baru mereka menilai apakah layak dilanjutkan atau enggak. Tapi itu kan dari pihak PSSI. Bisa juga dari pihak Sintayong, ya kalau lu nggak menghargai gue mundur. Nah itu yang gue takutin sebenarnya. Karena Sintayong ini kan juga bukan pelatih kemarin sore, dan gue nggak yakin dia benar-benar butuh duit atau tidak. Dalam arti bisa aja dia mundur. Dia merasa nggak didukung, tidak diberi kredit yang tidak diberikan kredit oleh PSSI yang dia sudah atas kerja keras dia. Seperti Safi contoh, itu bapuk aja bisa mundur, apalagi kalau nggak dihargai dan lu perform, oke? Jadi semoga hal itu tidak terjadi, dan kita lihat di bulan April seperti apa. Tapi dari tim ini banyak sekali pemain muda yang tetap bisa bermain di U23. Nama Sintayong atau STY baru-baru ini jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Selain karena berhasil membawa timnas Indonesia lolos fase gugur Piala Asia 2023, STY mengeluarkan pernyataan mengejutkan. STY bilang sudah mendapat tawaran melatih dari tim lain setelah Piala Asia 2023. Lantas bagaimana sikap PSSI atas pernyataan STY? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan pihaknya tidak bisa melarang keputusan STY apabila menerima tawaran tersebut. Yang jelas, PSSI dan STY menjalin kontrak hingga Juni tahun 2024. Masalah Coach Sintayong dilirik negara lain saya tidak bisa melarang, kita bersepakat kita kontrak sampai Juni tahun 2024, kata Erick Thohir. Erick menjelaskan, PSSI memberi 2 target kepada STY jika mau kontraknya diteruskan. Target pertama yaitu meloloskan timnas Indonesia senior ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah target itu tercapai, kini PSSI menuntut STY memenuhi target kedua yakni membawa timnas Indonesia U23 lolos 8 besar Piala Asia U23. Kita punya kesepakatan lain, jika kita meloloskan tim U23 kita ke babak 8 besar, otomatis kontraknya kita perpanjang sampai 2027, itu kesepakatan profesional, kata Erick Thohir. Kalaupun STY jadi meninggalkan Indonesia, PSSI mengaku sudah menyiapkan nama pelatih baru. Kalau ditanya, Pak Erick cari alternatif lain. Ya ada, karena ini kesepakatannya, kata Erick. Berita selanjutnya, masyarakat Malaysia sebut timnas Indonesia bakal menggila di Piala Asia 2027. Asal masih Sintayong pelatihnya. Salah satu masyarakat Malaysia,
Afik Runi, menyebut timnas Indonesia bakal menggila di Piala Asia 2027. Ia mengatakan timnas Indonesia akan melaju jauh di Piala Asia 2027 asalkan ditangani juru taktik skuad Garuda saat ini, Shin Tae-yong. Baru-baru ini, timnas Indonesia yang turun dengan rataan skuad termuda, berhasil menembus 16 besar Piala Asia 2023. Meski kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia, Ivar Jenner dan kawan-kawan memberikan perlawanan kepada tim Socceroos julukan Australia. Secara keseluruhan gameplay yang dibangun timnas Indonesia sangat solid. Dengan mayoritas pemain di bawah 23 tahun, skuad yang sama akan turun di Piala Asia 2027, kata Afik Runi di akun TikToknya, @foxa. Kalau Shin Tae-yong masih dipertahankan, boleh berharap melihat tim ini melaju jauh di Piala Asia 2027, lanjut Afik Runi. Lantas, sudahkah timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027? Jawabannya belum. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 jika finish 2 besar di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus babak kedua kualifikasi Piala Asia 2027. Peluang timnas Indonesia finish 2 besar di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat besar. Sebab, pada Maret tahun 2023, diprediksi ada 5 pemain keturunan tambahan yang memperkuat timnas Indonesia. Mereka ialah JIZ Venezia, Nathan Chuaon, SC Heerenveen, Tom Haye, SC Heerenveen, Ragnar Oratmamon, Fortuna Sittard, dan Maarten Paes, FC Dallas. Kehadiran pemain-pemain ini membuat timnas Indonesia diprediksi menang kandang dan tandang atas Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang atas Vietnam, timnas Indonesia mengoleksi 7 angka. Raihan 10 angka diprediksi sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahan 3 angka bisa disabet timnas Indonesia saat bersua Filipina di matchday ke-6 pada medio Juni tahun 2024. Jadi, apakah prediksi Afik Runi terrealisasi di Piala Asia 2027? Menarik untuk dinantikan.